Indonesia telah mengerahkan sebuah kapal perang. TNI Al kirim kapal perang pantau pergerakan kapal Coast Guard China di Natuna. Indonesia telah mengerahkan kapal perang ke Laut Natuna Utara untuk memantau kapal penjaga pantai China yang mulai aktif di wilayah maritim yang kaya sumber daya tersebut. Indonesia telah mengerahkan sebuah kapal perang, pesawat patroli maritim, dan drone untuk memantau kapal tersebut, kata Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali kepada Reuters Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023. Ali menegaskan sejauh ini, kapal China itu tidak melakukan aktivitas yang mencurigakan. Namun perlu kita pantau karena sudah lama berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia, sambungnya. Kegiatan kapal penjaga pantai China tersebut dilakukan setelah adanya kesepakatan ZEE antara Indonesia dan Vietnam, dan persetujuan dari Indonesia untuk mengembangkan lapangan gas tuna di Laut Natuna, dengan perkiraan total investasi lebih dari 3 miliar dolar hingga dimulainya produksi. Pada tahun 2021, kapal-kapal dari Indonesia dan China saling membayangi selama berbulan-bulan di dekat anjungan minyak submersible yang melakukan penilaian sumur di Blok Tuna. Saat itu, China mendesak Indonesia untuk menghentikan pengeboran, dengan mengatakan aktivitas tersebut terjadi di wilayahnya. Negara terbesar di Asia Tenggara itu mengatakan bahwa di bawah UNCLOS, ujung selatan Laut China Selatan adalah zona ekonomi eksklusifnya, dan menamai wilayah itu sebagai Laut Natuna Utara pada 2017. China menolak ini, dengan mengatakan bahwa wilayah maritim berada dalam klaim teritorialnya yang luas di Laut China Selatan yang ditandai dengan garis 9 putus berbentuk U, sebuah batas yang ditemukan Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag tidak memiliki dasar hukum pada tahun 2016. Tentara Nasional Indonesia (TNI) baru saja menyatakan siaga tempur di wilayah perairan Kepulauan Natuna dan sekitarnya. Sikap itu diambil tak lepas dari gelagat China yang mengklaim berdaulat di perairan tersebut sehingga kapal-kapalnya bebas berlayar. Guna mendukung operasi siaga tempur, TNI mengirim 3 kapal, 1 pesawat intai maritim dan 1 pesawat Boeing. Merujuk dari laman globalfirepower.com, Indonesia memiliki armada laut yang lebih besar dari itu. Kekuatan militer Indonesia mencatat kekuatan militer Indonesia berada di peringkat 16 dunia, persis di bawah Pakistan dan di atas Israel. Mengenai armada laut, total ada 221 kapal yang dimiliki Indonesia per 2019 lalu. Jumlah itu terdiri dari 8 kapal fregat, 24 kapal korvet, 5 kapal selam, 139 kapal patroli dan 11 pangkalan perang laut. Indonesia, masih merujuk catatan globalfirepower.com, tidak memiliki kapal perusak dan kapal induk yang mampu mengangkut pesawat tempur. Indonesia memiliki personel militer sekitar 800.000 orang. Terdiri dari 400.000 personel aktif dan 400.000 personel cadangan. Namun demikian, ada 108 juta penduduk yang siap perang jika keadaan mengharuskan. Memiliki 315 tank perang, 141 artileri otomatis, 356 artileri manual, 36 proyektor misil dan 1.300 kendaraan lapis baja. Di udara, Indonesia memiliki 41 pesawat tempur, 192 helikopter, 8 helikopter perang, serta 65 pesawat pembom dan meriam anti-udara. Jika ditotal, Indonesia bakal ditunjang oleh 451 armada untuk perang udara. Operasi militer tentu membutuhkan logistik dan bahan bakar. Mengenai hal itu, Indonesia memiliki sumber daya minyak bumi 1,66 juta barel per hari. Cadangan minyak bumi mencapai 3,23 miliar barel. Indonesia memiliki 14 pelabuhan utama dan 673 bandara. Semua itu bisa dipakai untuk kepentingan operasi militer jika diperlukan. Kapal China ke Natuna, TNI siaga tempur. Pri Usman Harun, salah satu kapal perang jenis korvet milik Indonesia. Dok, Uspen TNI. Berdasarkan globalfirepower.com, kekuatan militer China secara keseluruhan berada di peringkat 3 dunia. Di bawah Amerika Serikat dan Rusia, di atas India dan Prancis.
Armada Laut China terdiri dari 714 kapal. Terdiri dari 1 kapal induk, 52 fregat, 33 kapal perusak, 41 korvet, 76 kapal selam serta 192 kapal patroli. Ada 33 pangkalan laut yang digunakan. Jika perang di darat, China ditunjang 13.000 tank, 40 kendaraan lapis baja, 2.000 roket proyektor, 4.000 artileri otomatis, dan 6.246 artileri manual. Kekuatan udara China terdiri dari 1.222 pesawat tempur, 281 helikopter perang, 1.000 helikopter, dan 1.564 pesawat pembom serta meriam anti udara. Ditambah pesawat transportasi 193 buah. China memiliki 2,6 juta personel militer yang terdiri dari 2,1 juta aktif dan 510.000 personel cadangan. Sebanyak 621 juta penduduknya siap perang jika kondisi mengharuskan. Mengenai logistik dan bahan bakar, China memiliki sumber daya minyak bumi sebanyak 10 juta barel per hari. Cadangan minyak bumi